Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun, perkenalkan nama saya Anggun Fitria Rahayu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tepatnya dari Prodi Akuntansi Syariah NPM 2051030303. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS yang telah diberikan oleh Bapak Ahmad Muluk Elvian, SPDMH, untuk menjelaskan mengenai makalah saya, yaitu mengenai pemahaman kepailitan, merger, dan akuisisi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu mengenai kepailitan. Pengertian kepailitan sendiri, kepailitan adalah suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar hutangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini yang mengatur adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar hutangnya. Menurut pengertian pailit menurut Black Law Dictionary adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui pihak kreditornya. Selanjutnya yaitu peraturan perundang-undangan tentang kepailitan. Peraturan perundang-undangan tentang kepailitan diatur pada tanggal 20 April 1998. Pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan yang kemudian telah disetujui oleh DPR menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan pada tanggal 9 September 1998. Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan dari para debitur dan kurator. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak debitur apabila dalam keadaan berhenti membayar dan tidak mampu lagi membayar hutangnya. Pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan, adapun syarat-syarat yang dapat mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan pasal 12 adalah sebagai berikut. Debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak dapat membayar lunas hutangnya terhadap kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum. Pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan harta pailit, yang pertama yaitu hakim pengawas, yang kedua yaitu kurator, ketiga panitia kreditor. Materi yang kedua yaitu mengenai likuidasi. Apa sih pengertian likuidasi itu? Jadi likuidasi adalah suatu tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran atau pembubaran entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Kementerian Negara atau lembaga yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 272/PMK Nomor 5/2014 tentang pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan pelaporan pada Kementerian Negara atau lembaga. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis likuidasi dalam sebuah perusahaan. Terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah likuidasi wajib. Apa sih likuidasi wajib itu? Jadi likuidasi wajib yaitu ketika suatu bisnis tidak mampu lagi membayar hutangnya, kreditor dapat memutuskan untuk mengajukan petisi untuk penutupan. Yang kedua ada likuidasi sukarela, yaitu ketika bisnis tidak mampu lagi membayar hutangnya dan pemilik atau direktur pemegang saham mengetahui hal ini, mereka dapat menginstruksikan praktisi kebangkrutan atau kurator yang menutup bisnis. Yang ketiga ada likuidasi perusahaan, adalah pengaturan mengikat formal yang disepakati dengan setiap pihak kreditor. Tidak semua kreditor mungkin setuju, tetapi 75% suara mayoritas berdasarkan nilai jumlah yang terhutang kepada mereka akan mengamankan dan menyetujui kesepakatan ini. Materi yang ketiga yaitu merger. Pengertian merger adalah suatu proses penyatuan dua perusahaan. Salah satu perusahaan tetap berdiri dengan nama yang dimilikinya, perusahaan yang satu lagi kehilangan nama beserta dengan kekayaannya. Semua digabungkan dengan perusahaan yang lain sesuai dengan makna dari kata merger. Ada 2 perusahaan atau lebih yang menjadi satu. Merger sendiri adalah merger dari 2 atau lebih perusahaan yang kemudian hanya satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum.
sementara yang lain menghentikan kegiatan atau bubar. Menurut Zaki Baritwan Hamid 1998, merger adalah proses pengambilan saham oleh perusahaan terhadap perusahaan lain di mana perusahaan yang diambil alih bukan lagi perusahaan yang berdiri sendiri, tetapi telah menjadi bagian dari perusahaan yang telah mengambil lebih. Model-model merger ada 4. Yang pertama adalah merger horizontal, yaitu merger yang terjadi ketika 2 atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama bergabung yang bertujuan memperluas daerah pemasaran, memperbanyak saluran distribusi, memperbanyak produksi, dan metode penjualan yang sama. Yang kedua yaitu merger vertikal, yaitu merger yang terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan supplier atau customernya yang bertujuan memperluas daerah pemasaran, memperbanyak saluran distribusi, dan memperbanyak produksi dalam metode penjualan. Yang ketiga ada merger congenerik, yaitu merger yang terjadi ketika perusahaan dalam industri yang sama tetapi tidak dalam garis bisnis yang sama dengan supplier dan customernya. Keuntungannya adalah perusahaan dapat menggunakan penjualan dan yang keempat yaitu merger konglomerat, yaitu merger yang terjadi ketika perusahaan yang tidak dapat berhubungan bisnis melakukan merger. Konglomerasi ini tidak hanya penggabungan yang bersifat horizontal maupun vertikal saja, melainkan menggabungkan keduanya, sehingga bergabung menjadi suatu perusahaan yang kuat. Keuntungannya adalah dapat mengurangi resiko kebangkrutan. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai akuisisi. Pengertian akuisisi sendiri dapat disimpulkan sebagai pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan tersebut, di mana perusahaan yang diambil alih tetap memiliki hukum sendiri dengan maksud untuk pertumbuhan usaha. Menurut Michel Ahid, akuisisi yaitu memperoleh atau membeli perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar saham dari perusahaan sasaran. Menurut PS Sudarsono, akuisisi adalah sebuah perjanjian di mana sebuah perusahaan memiliki aset atau saham perusahaan lain dan para pemegang saham di perusahaan lain menjadi sasaran akuisisi akan berhenti menjadi pemilik perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis akuisisi. Yang pertama ada akuisisi horizontal, adalah akuisisi di antara suatu perusahaan atau seseorang dengan satu atau lebih perusahaan lain, di mana kedua perusahaan tersebut mempunyai dua bidang bisnis yang sama. Yang kedua ada akuisisi vertikal, yaitu akuisisi di antara suatu perusahaan atau seseorang dengan satu atau lebih perusahaan lain di mana antara dua perusahaan tersebut masih dalam satu rantai produksi. Yang ketiga ada akuisisi congenerik, adalah akuisisi di antara suatu perusahaan atau seseorang dengan satu atau lebih perusahaan lain di mana kedua perusahaan tersebut saling berhubungan tetapi bukan terhadap produk yang sama. Yang keempat ada akuisisi konglomerat, adalah akuisisi yang di antara dua atau lebih perusahaan yang bisnisnya sama sekali tidak terkait. Selanjutnya yaitu dasar hukum merger dan akuisisi. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU-PT. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas. Yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.